Tajuk firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada malam ini adalah hal yang paling Tuhan inginkan dalam sebuah gereja. Hal yang paling Tuhan inginkan dalam sebuah gereja. Saya bermula dengan Amsal pasal 14 ayat 12. Dalam buku Amsal sebenarnya ada dua ini. Amsal 16 ayat 25 juga, tapi satu saja. Dikatakan sana, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, kekeringan. Sekali lagi, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Saya ambil konteks ini dalam penggembalaan, khususnya sebagai seorang gembala. Ya, kita merasa bertanggung jawab memimpin sebuah gereja, betul? Itu tanggung jawab kita, ya. Mengadakan kebaktian doa, memimpin kelompok sel ataupun komsel, mengadakan kelas-kelas, mengadakan lawatan, membuat jadwal pelayanan, mengatur ibadah ahad. Dan kita merasa sudah puas karena melakukan hal-hal program rohani ini. Dan kita merasa bahwa bila kita lakukan ini dengan konsisten, maka gereja itu akan bertumbuh. Las-las tiap tahun sama juga. Kita adakan kebaktian, kita ada kebaktian doa, puasa, komsel, segala yang kita rasa. Kalau boleh setiap minggu kasih penuh lah itu activity. Karena dengan kita merasa kasih penuh activity dalam sebuah gereja itu, maka banyak jiwa akan datang. Betul? Itu pikiran kita. Banyak orang akan datang, banyak jiwa bertambah, dan ada kebangunan rohani. Tapi adakah itu kehendak Tuhan? Ada jalan yang disangka lurus, tapi menuju maut. Masih mengadakan kelompok sel, masih mengajar, masih berkhotbah, segala yang bagus, bukan dosa punya. Setiap minggu, setiap tahun ada jalan yang disangka lurus, tapi menuju kepada kematian. Kenapa saya cakap begitu? Karena tetap kering, tetap tidak mempunyai pertumbuhan. Ya, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Nah, di sini Tuhan berkata, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Yang tadi kita menyangka jalan itu lurus, tapi Tuhan berkata, no, saya akan mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus itu. Sekali lagi, tadi kita menyangka jalan lurus, activity rohani. Tapi sebenarnya menuju kepada kekeringan rohani. Baik itu gembala, pemimpin jemaat tetap kering. Apa yang salah dengan program gereja? Apa yang salah dengan hal-hal rohani yang kita lakukan ini sebagai gembala? Ada jalan disangka lurus tapi menuju kematian. Tetapi hikmat Tuhan dikatakan sana ayat 11, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Sekarang lurus yang dari Tuhan. Tadi lurus yang dari diri sendiri, daripada kekuatan pikiran kita. Tapi sekarang lurus yang dari Tuhan itu artinya hikmat Tuhan. Bagaimana kita memiliki jalan yang lurus yang lain, yang boleh membawa pertumbuhan sebuah gereja bukan hanya dari segi jumlah, tetapi quality dan juga spiritual. Ada suatu spirit yang mulai berkobar-kobar. Kita lihat banyak gereja karismatik sekarang mati secara rohani. Mati secara rohani. Bahkan ada yang disebut gajah yang sedang tidur. Ini sindiran mereka kepada gereja-gereja karismatik besar tetapi mati rohani. Gajah yang sedang tidur. Iya, mati kerohanian. Jadi apakah hal yang paling Tuhan inginkan sebagai gembala pemimpin, supaya gereja kita ini bukan sekadar ada activity yang bila kita buat begini membosankan, tetapi kita mau activity kita hidup dan banyak jiwa dimenangkan, dan kita sendiri spirit kita hidup, ada penerobosan. Itu yang paling penting. Jadi ia adalah kehendak Tuhan yang kita lakukan tadi itu, program, activity, pelajaran, khotbah, jadwal semua komsel. Memang itu kehendak Tuhan jika apa yang kita lakukan semua itu membuat jiwa bertambah, ada perubahan dalam hidup, dalam jemaat, dan mereka tidak kering secara rohani. Apalagi seorang gembala itu, kalau kita lakukan semua itu lalu kita merasa kita terlalu letih dan kering, maksudnya ada jalan yang disangka lurus tapi menuju kepada maut. Artinya kita lakukan selama ini jalan dia sudah salah. Kenapa? Buktinya kau sendiri sebagai gembala pemimpin kering, apalagi jemaat. Walaupun program dia rohani, tapi hasilnya kering. Maksudnya itu adalah jalan yang disangka lurus tapi menuju kepada maut.
Tetapi jika setelah semua program yang kita lakukan tadi itu membuatkan gereja itu bertumbuh, jemaat mengalami suatu yang pembaharuan dalam hidup mereka, perubahan, maka berarti kita berada di jalan yang lurus. Ya, jalan lurus. Program sama, tapi mental dan motif dia. Jalan lurus yang sama, program yang sama, tapi yang satu menuju kepada kematian, kekeringan rohani, yang satu menuju kepada pertumbuhan spirit, ada perubahan hidup, ada pertobatan, ada kesegaran dalam roh. Nah, artinya program itu artinya di belakang itu ada jalan lurus yang betul, yang memberi kehidupan kepada kita, ya. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Saya belum masuk di poin, tapi ini sangat penting. Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 dikatakan sana, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadanya dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tetapi barang siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Bila saya baca ini banyak kali, baru saya paham. Dua rumah ini didirikan, dua gereja ini, dua program ini didirikan sama. Bentuk dia sama, betul kan? Kecantikan dia sama. Dia punya perbelanjaan sama besar. Tetapi apabila angin pencobaan, angin ribut datang, bukan pencobaan, angin ribut datang, yang satu, dua-dua kena banjir juga, tapi yang satu roboh. Yang satu tetap bertahan. Apa yang membuatkan dia bertahan? Kita seringkali terfokus kepada batu karang, yaitu satu itu di atas batu, satu pasir. Tapi kita lihat sekali, memang Yesus itu batu karang. Tapi dia cakap di sana, barang siapa yang mendengar perkataanku, bukan pasal batu itu, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukan apa yang kuperintahkan, maka apabila banjir, taufan datang, dia tidak rubuh. Artinya itulah orang bijak yang mendengar perkataan Yesus. Jadi kalau begitu, kenapa saya punya gereja, saya selalu buat kebaktian, doa, program rohani, tapi masih juga rubuh secara rohani, masih berantakan, masih lagi tidak ada pertumbuhan, kekeringan. Bila kami buat makin letih, macam itu kereta kan. Kalau kau tidak pernah overhaul, pergi servis 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, memang ada dia punya engine akan ada masalah. Tapi gereja macam begitu, dia tidak pernah servis itu gereja, hati dia tetap berjalan, minyak hitam pun sudah tiada sudah, tapi tetap berjalan, paksa saja. Ada kebaktian juga, kebaktian hari Minggu, kebaktian doa komsel, menjadi tradisi sudah, ya, sudah menjadi formalitas, jadi yang biasa. Tetapi sudah engine dia tiada di tempat itu. Jadi masalah dia adalah karena Yesus berkata, mereka tidak mendengar perkataanku. Nah, hari ini ada 3 perkataan Yesus yang paling basic untuk kita. Kalau mau gereja kita mengalami suatu pertumbuhan, penerobosan, bahkan ada kehidupan dalam gereja itu. Dan orang akan cari yang ada kehidupan, bukan kematian. Orang tidak akan cari program, mereka mau cari ada kehidupan dalam sebuah gereja. Amin. Yang pertama, ya, jika mau mengalami suatu pertumbuhan, pembaharuan, kebangunan rohani dalam sebuah gereja, yang pertama adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Anda tidak boleh menjadi seorang gembala, pemimpin ataupun melayani kalau belum menjadi seorang penyembah. Banyak orang melayani tapi dia belum menjadi seorang penyembah. Kita harus menjadi seorang penyembah sebelum melayani Tuhan. Sebelum masuk full time, sebelum jadi pemimpin,
Syaratnya adalah seseorang itu menjadi seorang penyembah. Nah, sekarang apa itu penyembah? Pikiran kita menyembah ini saya mau kasih betul lagi. Oh, berbahasa roh, angkat tangan, menyanyi 1 jam, itulah menyembah. Bukan. Dikatakan sini dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Pancarkan di sana. Apa itu penyembah? Sebelum kita melayani, apa itu penyembah? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah Bapa, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, semua cakap menghendaki. Bukan Gembala James yang menghendaki, tapi Bapa di surga menghendaki, artinya ini dia punya prasyarat. Yang menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, ataupun barang siapa yang membuat gereja, barang siapa yang melayani dia, harus dulu menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Karena dia bilang Allah itu roh. Nah, ini yang perlu ditiun dalam gereja. Kalau hati seorang gembala pemimpin hatinya belum ditukar kepada roh, masih kedegingan, maka dia tidak boleh memimpin program rohani. Kalau hati kau belum bertukar, masih dalam mati secara rohani, program rohani yang kita buat tetap mati. Sebab Bapak borek anak rintik. Kalau roh kita mati, program rohani kita melakukan itu hanya sebagai tradisi yang mati. Dia bergantung pada roh seorang gembala ataupun pemimpin. Kalau roh seorang gembala pemimpin hidup, maka yang lain pun hidup di bawah. Amin. Tapi kalau spirit kita mati, belum menyembah dia, belum hidup lagi, maka apa yang kita lakukan, aktiviti rohani tetap mati dan membosankan. Karena tidak ada kehidupan di tempat itu. Jadi yang pertama, roh manusia sebelum mengenal Tuhan dia mati, betul? Sebelum mengenal Tuhan. Jadi apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat, seseorang memberitakan Injil kepada kita, roh kita hidup, kita bertobat, kita berkobar-kobar. Jadi maksud saya, roh yang hidup itulah yang perlu dijaga. Yang baru terima Yesus. Masalah dia bila kita sudah jadi pemimpin, gembala, kadang-kadang kita lupa yang roh kita sudah mati menjadi duniawi balik. Tetapi aktiviti masih rohani, gereja masih biasa, tapi kehidupan ciptaan baru itu sudah hilang. Dalam buku Wahyu dia berkata, kembalilah kepada kasih yang semula. Roh seorang gembala, seorang pemimpin senantiasa harus hidup. Bukan hanya hari Minggu saja mau berkhotbah baru hidup, tapi senantiasa Isnin, Selasa, Rabu, Kamis dia punya roh selalu hidup. Katakan amin. Jadi roh manusia itu mati sebelum mengenal Tuhan ataupun sebelum bertobat. Jadi orang yang rohnya hidup selalu mencari wajah Tuhan dalam doa. Bahkan kita perlu jaga roh kita agar selalu hidup dengan memeriksa agar tiada noda dan kecemaran. Seperti dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Inilah yang disebutkan. Dia berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya jagalah roh kamu selalu hidup. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jika seorang gembala berjaya menjaga hatinya selalu hidup, maka selalu terpancar kehidupan. Kalau kita gagal menjaga hati kita, maka kehidupan itu akan menghilang. Bunga di pasu saja dia subur, betul kan? Kalau kau tidak siramnya dalam 3 hari, layu. Demikianlah hati kita. Perlu selalu dijaga roh kita supaya selalu hidup. Amin. Jadi kunci yang pertama yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pemimpin jemaat, apalagi gembala, adalah kita perlu menjaga roh kita selalu hidup. Ini yang perlu dijaga. Dan yang paling susah mau dijaga, hati kita selalu hidup, ya. Program gereja yang padat tanpa relasi dengan Tuhan, tanpa hubungan, adalah mematikan. Bahkan kita semakin tertekan, kita semakin stres, kekeringan, karena terpaksa menjalankan aktiviti gereja
dengan hilangnya hubungan dengan Tuhan. Ini yang sangat menyakitkan karena kita akan menjadi orang yang berpura-pura. Kita akan menjadi pemimpin dan gembala yang berpura-pura. Berpura-pura rohani di luar, tapi sebenarnya spirit sudah mati. Tadi Pastor Josephku ada cakap mengenai hubungan dengan Tuhan. Saya bilang inilah waktunya. Hubungan dengan Tuhan itu paling penting. Siapapun kamu, apapun program kamu, jangan hilangkan waktu bersama Tuhan. Karena pelayanan kita yang utama, Yesus berkata, aku mencari penyembah-penyembah yang menyembah Allah dalam roh. Jadi kalau gembala belum memiliki hati seorang penyembah, pemimpin, bagaimana dia melayani? Amin. Jadi penyembah itu maksudnya bukan memuji menyembah Tuhan berbahasa roh. Itu hasil daripada hati kita sudah hidup. Tapi bukan menyembah itu artinya berbahasa roh, angkat tangan, tiada patung. Bukan itu, definisi kita terlalu salah. Menyembah itu artinya spirit kita hidup. Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah Allah itu dalam roh. Katakan yang dalam roh. Artinya roh kita mesti hidup, tidak mati. Ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 15-16. Ini satu bukti roh yang hidup. Paulus berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Maksudnya setelah kita bertobat menerima Yesus, roh kita sudah hidup dan boleh berhubung kepada Bapa di surga. Kita rasa Tuhan itu dekat. Itu namanya roh kita masih hidup. Tapi kalau kita berdoa 5 menit sudah mengantuk, maksudnya memang spirit kita sudah mati. Roh yang hidup banyak dia punya tanda-tanda. Pertama, kita rindu berdoa. Kita rindu membaca Alkitab. Kita tidak bosan untuk selalu berdoa. Itu artinya roh kita hidup. Amin. Dan bukan hanya itu saja. Bila kita cakap sesuatu kepada orang di tempat kerja, di gereja, orang rasa bahwa apa yang kita cakap itu penuh wibawa. Hidup, membawa perubahan. Kenapa? Yang keluar adalah kehidupan. Amin. Kenapa keluar kehidupan? Sebab roh kita hidup. Kalau roh kita mati, yang keluar khotbah hebat macam manapun, kau pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani macam manapun, kalau memang spirit kau mati, matilah bahasa Ibrani kau. Matilah bahasa Yunani kau. Hanya masuk di otak saja, tapi tidak menyentuh hati. Oleh sebab itu yang paling pertama, setiap orang dipanggil, terutama gembala. Kenapa saya sebut gembala? Karena kitalah orang yang paling atas selain pada Yesus. Mengalirkan apa yang dari surga. Jadi kalau pipe ini tersumbat, kita tidak boleh mengalirkan kehidupan kepada yang di bawah. Oleh sebab itu, yang pertama, Yesus berkata, sudah tiba waktunya Allah mencari penyembah yang menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Prasyarat utama gereja yang mau revival, yang mau pertumbuhan, adalah spirit yang hidup. Inilah rahasia dia, tidak ada yang lain. Kalau setiap saat kita punya spirit hidup, kita jaga. Bila ada pencobaan, ada masalah, bertobat selalu, spirit hidup, maka inilah kunci untuk revival, kebangunan rohani, pemulihan terjadi. Mungkin ada banyak gembala, termasuk saya, stres. Macam mana mau kasih bagus ini gereja, kasih bangun. Saya sudah buat program-program yang saya termampu lakukan, tapi masih lagi tidak ada apa-apa terjadi. Jawaban dia adalah sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Itulah panggilan kita yang pertama. Kembalikan panggilan itu. Tidak perlu susah-susah pergi ikut seminar sana sini. Kembalikan panggilan itu di dalam bilik doamu. Amin. Mesbah doa. Kembalikan panggilan itu sampai roh kita boleh berbicara kepada roh Tuhan. Ya Abba, ya Bapa. Kau boleh rasakan tuh hadirat Tuhan yang nyata. Seperti kita baru terima Yesus. Roh itu yang perlu dijaga.
dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama. Dan itulah yang saya jaga sampai pada hari ini. Kalau ada banyak pelayanan saya, tapi roh saya sudah mulai mati, saya bilang stop dulu pelayanan ini, stop. Saya sanggup kasih korban beberapa program dalam gereja ataupun di luar gereja demi menjaga hati saya. Demi menjaga hati saya. Banyak gembala takut untuk cancel program. Karena dia bilang sudah janji mah, sudah buat schedule ini 1 tahun, betul. Tapi kalau spirit kau mati, lebih baik kau kasih cancel itu. Demi mencari wajah Tuhan. Nah itu yang saya lakukan. Gereja, apa yang kau pernah lakukan, jangan tergoda untuk tetapkan satu program yang memang kau sendiri sudah mati secara rohani. Kita kena berani berkata, stop. Ataupun ke IV dulu, kasih tunda dulu. Demi saya punya keselamatan sebagai gembala kerohanian. Dan banyak kali saya lakukan itu dalam gereja ini. Walaupun ada banyak program di sini fleksibel. Kalau saya cakap minggu ini kita tidak ada kebaktian Sabtu, minggu ini kita tidak ada kebaktian ini, semua tidak ada kebaktian. Kenapa? Saya tahu diri saya mah, betul kan? Saya tidak paksa. Saya lebih suka bersendirian bersama Tuhan di bilik daripada paksa diri di hadapan ratusan jemaat. Demi menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Amin. Jadi spirit kita, Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Tidak kira apa program kau, yang penting jangan rohani kita mati, jangan spirit kita mati. Kita mesti menjadi penyembah sebelum melayani. Amin. Menjadi penyembah maksudnya roh kita hidup sebelum melayani. Ini yang pertama. Yang kedua, hal yang membuatkan suatu gerakan terjadi dalam gereja, dalam hidup kita dan menjadi berkat adalah hidup dalam pengampunan dan perdamaian. Ini juga paling sulit dilakukan. Seorang gembala pemimpin, mau tidak mau kita kena hadapi luka-luka setiap hari. Bukan 1 tahun 1 kali kita kena luka orang. Setiap hari kita dilukai. Kalau bukan jemaat, suamimu. Kalau bukan suamimu, anakmu. Kalau bukan anakmu, istrimu. Ya, ada orang berkata begini, yang melukai kita adalah orang terdekat. Salah. Siapapun iblis boleh pakai. Pengalaman saya 20 lebih tahun pengembalaan. Kebanyakan dia bukan pakai orang yang terdekat. Saya mau bagi tahu kamu. Tapi dia akan pakai orang yang tidak berdoa. Kalau orang terdekat kita rajin berdoa, iblis tidak akan guna dia. Betul kan? Tetapi dia akan menggunakan orang yang mati rohani di sekitar kita. Baik itu terdekat ataupun jauh. Yang penting dia mati rohani. Setan akan pakai orang itu. Artinya bukan prinsip orang yang terdekat. Bukan. Kalau yang terdekat dengan kita setia kepada Tuhan, berdoa, iblis tidak akan pakai dia. Tapi dia akan pakai yang jauh. Di luar negara pula. WhatsApp yang melukai hati kita. Oke. Jadi kita hidup perlu pengampunan dan perdamaian setiap hari. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15. Dikatakan sana, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni, Bapa di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Buku 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, termasuklah berkhotbah bahasa Ibrani, bahasa Yunani kan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan candang yang bergemerincing. Saya baca ini saya semakin malu. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia, canggih, pandai berkhotbah, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, satu saja, yang kasih hangus semua karunia kita. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka tidak ada gunalah segala karunia itu. Kasih itu.
Jadi dalam sebuah gereja, selain daripada roh kita hidup menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, yang kedua adalah setiap orang, terutama gembala sidang, perlu hidup dalam pengampunan dan perdamaian. Katakan amin. Injil Matius pasal 9 ayat 13. Injil Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Semua cakap belas kasihan. Dan bukan persembahan. Kamu tahu itu persembahan, pelayanan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Injil Matius pasal 5 ayat 24, saya akan jelaskan ini sampai 26. Injil Matius pasal 5 ayat 24 sampai 26. Inilah poin dia hari ini. Tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah. Oke. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Stop, sana dulu. Godaan bagi seorang gembala pemimpin adalah tidak mau tinggalkan persembahan. Tetap melayani, tetap bertugas, tapi tetap ada kepahitan. Tapi di sini Yesus berkata, jika engkau mempunyai masalah yang ada di hatimu kepada saudaramu, tinggalkan dulu. Itu yang susah mau tinggalkan, itu yang susah mau dilepaskan. Karena dia bilang, saya banyak program, saya banyak pelayanan. Kalau saya lepaskan ini, orang bilang saya tidak rohani, rohana sudah. Ya. Tapi Yesus berkata, tinggalkan dulu. Tinggalkan pelayanan kamu dulu. Kasih jadwal ini kepada orang lain. Tinggalkan dulu. Pergi berdamai. Amin. Dengan orang itu. Teruskan. Segeralah. Nah, bukan dibilang berlambat-lambat. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Maksudnya masih hidup lagi lah. Ya. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantu. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Teruskan. Aku berkata kepadamu, ini perhatikan baik-baik, bikin menakutkan. Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu. Maksudnya sebelum engkau berdamai dengan dia. Walaupun kau masih melayani, tapi kau tidak dapat mengampuni kepada orang lain, maka dia bilang engkau tidak akan keluar daripada sana. Ini hukuman. Bahaya kan, engkau tidak keluar daripada sana. Saya dapat belajar sesuatu. Dalam hidup kita sebagai pemimpin pelayan sentiasa ada musuh. Kalau bukan kita yang cipta musuh, orang lain akan cipta musuh kepada kita. Dan sangat melukai, menyakiti hati kita. Dan saya belajar sesuatu. Meminta maaf, dengar baik-baik ini ya. Ini yang paling sukar, part ini. Meminta maaf senang. Walaupun ada ego kita. Meminta maaf sekali lagi senang. Sorry ya, maafkan saya kalau ada kesilapan saya. Meminta maaf senang. Tetapi memaafkan susah. Meminta maaf senang saja kan? Meminta maaf kepada Tuhan senang. Meminta maaf kepada orang lain senang. Maafkan saya, ya. Kita pun mengharapkan dia memaafkan kita. Tapi kalau kita sendiri yang sudah alami luka, bolehkah kita memaafkan orang lain? Nah, ini yang terjadi dengan banyak gembala. Mereka tidak letakkan persembahan, mereka masih melayani, tetapi bermusuhan. Tidak mau berdamai. Nah, itulah sebabnya Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita, dalam gereja kita. Karena tidak memaafkan dan tidak mengampuni. Amin. Mungkin kita sudah lulus dalam langkah pertama, meminta maaf. Yang kedua, memaafkan. Berapa banyak orang Kristen, apalagi pendeta, boleh memaafkan orang lain. Saya mau cakap semua gembala di sini ya. Kalau mau banyak musuh, banyak-banyaklah cakap negatif kepada gembala-gembala. Awas. Kalau mau banyak musuh.
Walaupun dia tidak dengar, kalau cakap dikadekuti negatif tentang orang lain, sebenarnya kita mencipta musuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belum mengampuni kepada orang lain. Oleh sebab itu Yesus berkata, tinggalkan persembahanmu, pergi berdamai. Maksudnya bukan artinya kita pergi jumpa dia kalau dia di KL jauh-jauh begitu. Tapi kita memilih untuk berkata, Tuhan, saya mengampuni dia, walaupun dalam doa saja. Dan inilah rahasia saya, setiap hari saya lakukan itu. Setiap hari, bukan sebulan sekali. Setiap hari saya lakukan itu. Bahkan kalau saya rasa terluka orang yang sama, walaupun saya sudah mengampuni, saya datang besok lagi dan berkata, Tuhan, saya mengampuni dia sampai saya sembuh. Itulah cara saya. Dan bila saya buat begitu, ada hadirat Tuhan yang berterusan. Ada hadirat Tuhan yang berterusan. Saya boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran lagi. Karena apa? Kuasa mengampuni. Amin. Dan gembala, para pemimpin, mesti ada kuasa mengampuni. Karena Yesus sudah mati untuk kita. Maka kita mampu mengasihi, mengampuni, bahkan melupakan. Beri kemuliaan pada Yesus. Jadi yang pertama tadi ini adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh kita selalu hidup. Yang kedua, apabila roh kita selalu hidup, maka kita ada kekuatan mengampuni orang lain. Amin. Tiap hari, kalau masih ada luka untuk orang yang sama, tiap hari memberkati dia, memberkati. Sampai kau sendiri rasa kesembuhan itu. Kalau satu kali saja, besok masih ada luka lagi, ampuni orang yang sama. Sampai 1 minggu, 1 bulan, baru sembuh. Oke, kau pilih lagi orang lain. Siapa? Banyak itu kan, boleh kira itu. Terlalu banyak juga Tuhan. Iyalah, setiap hari. Kadang-kadang kau perlu mengampuni istri kau, suami kau, anak kau, orang lain, tanpa dia mereka sengaja. Kita perlu mengampuni. Itulah salib yang perlu dipikul. Kalau ini terjadi, revival terjadi dalam gerejamu. Amin, penerobosan. Dan yang terakhir, selain daripada menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yang kedua adalah memilih untuk bukan hanya meminta maaf, tetapi memaafkan. Itu yang paling sulit kan? Memaafkan. Sudahkah kamu memaafkan? Jawab sendiri. Pas kemarin jawab sendiri. Memaafkan, mengampuni. Dan yang terakhir adalah mati terhadap diri sendiri. Ini yang paling sulit lagi. Mati terhadap diri sendiri. Filipi pasal 3 ayat 10. Paulus berkata, yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Secara pribadi saya bergumul, semua kita bergumul mengenai macam mana mau usir. Macam tadi Pastor Yusuf kau kata, banyak hamba Tuhan yang luar biasa sudah jatuh nafsu. Pengalaman saya dari awal, saya banyak menggunakan nama Yesus, usir-usir. Dalam nama Yesus usir kedagingan, usir nafsu. Jujur saya cakap tidak berhasil. Walaupun, tapi bila saya mengusir setan berhasil pula. Serius. Mengusir roh jahat berhasil. Tapi mengusir kedagingan dalam badan ini tidak boleh. Lalu Tuhan itu penuh hikmat. Bila saya baca ini, rupa-rupanya dalam buku Galatia pun disebut, di mana Paulus berkata, simple saja. Jika kamu hidup dalam roh, dia cakap dalam roh, maka kedagingan tidak menguasaimu. Jika kamu hidup, bukan dia bilang kamu mengusir. Jika kamu hidup dalam roh, maka kamu tidak dikuasai oleh kedagingan, nafsu ataupun dosa. Maksudnya, dengar baik-baik ya, ini rahasia. Setelah kau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, mengalami pembaharuan dalam roh,
mengalami hadirat Tuhan, disiplinlah kehidupan dalam roh itu, maka selera kau terhadap nafsu hilang. Itu saja. Dan itu berlaku. Macam manapun kamu ketagih dosa bertahun-tahun, kembali disiplin dalam doa di mana hadirat Tuhan ada. Bila kamu berada dalam hadirat Tuhan, keinginan daging berkurang. Dan lama-lama dia akan mati. Dia tidak hilang. Kalau kamu tidak masuk dalam roh, dia akan kembali lagi. Dia akan kembali. Tapi kalau kamu masuk dalam roh, dia akan turun. Jadi prinsip biar rahasia adalah, itulah sebabnya Yesus berkata, aku Bapa di surga mencari penyembah yang menyembah Allah dalam roh. Amin. Dalam kebenaran, dalam hadirat Tuhan. Bila kau masuk dalam hadirat Tuhan, maka keinginan nafsu yang berpuluh-puluh tahun kau usir itu tidak payah diusir. Dia hilang begitu saja. Karena kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya mau akhiri ini dengan satu kesaksian. Ada seorang ketua biara. Ini Katolik lah ya. Ada seorang pemuda biarawan yang masih muda baru masuk dalam biara itu. Dia tanya kepada ketua biara ini. Dia bilang, Bapak, saya mau ada satu persoalan. Macam mana bah yang dimaksudkan dengan mati terhadap diri sendiri? Ini soalan dia bagus ya. Pak, bagaimana bah maksud dalam Alkitab itu mengenai mati diri sendiri? Lalu ketua ini, biara ini berkata, hari ini saya tidak dapat bagi jawaban. Tapi dicakap ada satu tugas saya bagi dengan kau. Ya Pak, apa itu? Minggu lepas kita ada jemaat yang meninggal. Nama dia Martin. Nah, ini cakap begitu sajalah. Martin. Kemudian dikebumikan dekat pekarangan gereja di sana. Jadi besok saya bagi kau satu tanggung jawab. Kau pergi di kuburan si Martin ini, saudara kita ini. Dan kau pujilah dia, pelayanan dia, apa yang kau pernah dengar daripada orang lain, diri kau sendiri, kau pujilah dia. Kau kasih jack dia lah, apa yang kau puji sama dia, lepas kau bagi laporan sama saya. Lalu ini biarawan muda pergi ke kuburan yang jemaat baru meninggal. Dia pujilah, bagus kau seorang rajin, pergi sembahyang, kau seorang setia, jujur semua. Dia puji segala malah, sampai yang semua dia puji. Lepas itu dia kembali kepada ketua biara. Ketua biara berkata, bagaimana? Ada respon? Tiada Pak, karena dia sudah meninggal. Ini ketua biara giling kepala, dia bilang mustahil dia bilang. Betul-betul tiada respon? Tiada, sebab dia sudah meninggal. Oke, besok lagi kau pergi di sana. Besok kau pergi jam yang sama, sekarang bukan kau puji dia, besok bukan kau puji dia, tapi kau maki-maki dia. Kau hina-hina dia, apa yang kau pernah dengar tentang yang jahat tentang dia waktu dia hidup, kau bagi tahu semua. Wah, si siapa itu biarawan muda ini pun datang. Dia maki-maki lah kepada yang si mati ini. Dia apa yang dia pernah dengar, yang keburukan-keburukan dia bagi tahu semualah. Lepas itu dia pergi jumpa ini ketua biara. Dia bilang, bagaimana dengan si Martin yang sudah mati itu? Waktu kau maki-maki dia, apa dia bilang? Pak, tiada juga. Saya maki-maki dia pun dia tidak menjawab. Kemudian ketua biara ini berkata, demikianlah artinya mati terhadap diri sendiri. Jika kau mau mati terhadap diri sendiri, orang puji kau tidak akan jadi sombong, dia cakap. Kau dapat apapun kau tetap rendah hati. Di saat yang sama orang hina kau, melukakan hati kau, melakukan sesuatu yang tidak adil, kau pun tidak ada respon. Karena kau sudah mati. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi dalam konteks kepimpinan dan penggembalaan, hal yang paling Tuhan inginkan dalam sebuah gereja yang pertama adalah menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Khususnya seorang pendeta, jika ini ada dalam hidupnya, dia mulai starting menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Dan hidup yang kedua dalam pengampunan setiap waktu, dalam perdamaian,
Dan yang ketiga, mati terhadap diri sendiri setiap hari. Tidak lama gereja itu akan bertumbuh. Jangan tanya macam mana, tidak lama. Urapan Tuhan akan turun. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa akan turun. Wahyu Tuhan akan turun pada waktu itu. Walaupun gereja kau kecil di kampung, di ulu sekali, kalau 3 hal ini dalam hidup kamu, orang akan datang dari tempat lain. Karena dia tahu apa? Gereja itu hidup. Gereja itu ada urapan. Dia bukan mau pilih pasal bangunan cantik kah tidak. Tetapi dia mau tahu ada kehidupan kah tidak. Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian di Amerika. Ada sebuah gereja orang Red Indian. Gereja ini kecil saja. Tapi ada seorang kaya, dia selalu naik helikopter pergi sana. Pergi ibadah, begitu jauh. Dan orang tertanya-tanya, kenapa kau pergi di sana? Kenapa kau tidak pergi gereja yang di bandar tuh? Kenapa kau pergi gereja Red Indian? Satu ini yang dia cakap yang memberi ilham kepada saya. Dia bilang, gereja itu penuh hadirat Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Jadi orang mencari yang ada hadirat Tuhan. Bukan karena pasal dia dekat ataupun jauh. Amin. Dan hari ini kita semua para gembala pemimpin dapat menangkap sesuatu yang kami sampaikan, apa yang Pastor Joseph katakan mengenai gereja. Bila ini dicampur kopi susu, luar biasa gereja akan bertumbuh. Kita beri kemuliaan pada Tuhan.